Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, Asia. Senang banget nih kita ketemu lagi di ibadah online Super Kids. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu di sepanjang hari. sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi bersama. Yang semangat ya. Lebih semangat lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
Shalom Super Kids. Ya, kita berjumpa lagi ya sama Kak Yusa di sini. Gimana kabar kalian? Lama loh ya kita nggak ketemu. Tapi Kak Yusa berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap antusias di dalam Tuhan. Ya, adik-adik Super Kids, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari yuk kita satu hati di dalam doa. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat agar firman yang kami pelajari bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan ya adik-adik. Pada hari ini Kak Yusa punya tema yang sangat menarik. Yuk disimak ya temanya, dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi berani. Wah, luar biasa ya. Ada gambarnya Superman ya. Kita semua di sini harus berani adik-adik. Ya, apalagi pada saat ini ya adik-adik ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita takut adik-adik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai keberanian. Ya, sebelum kita masuk lebih lagi adik-adik, Kak Yusa mau tanya sama kalian. Apa sih arti dari kata berani? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan berani? Ada apa? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ya udah, yang belum tahu, mari kita belajar, kita simak ya. 1, 2, 3. Kata berani memiliki arti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya. Jadi kata berani itu mempunyai hati yang mantap adik-adik dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi sebuah bahaya. Siapa yang di sini pernah mengalami bahaya? Wah, semua pasti pernah ya. Apa sih bahaya itu? Adik-adik, bahaya itu bisa dikatakan rasa takut atau keadaan yang membuat kita menjadi ketakutan. Biasanya ya, kita takut terhadap apa? Ayo, pasti banyak adik-adik. Tapi yang Kak Yusa ingin sampaikan adik-adik, adik-adik kan habis ini mau masuk sekolah lagi ya. Ada yang tanggal Senin, ada yang minggu depannya lagi. Lah, biasanya ini yang baru masuk sekolah pasti mempunyai rasa takut. Biasanya takutnya terhadap apa? Yuk, kenalan dengan teman baru. Wah, siapa yang di sini takut untuk kenalan sama teman yang baru? Ayo, pasti semua takut. Pada saat Kak Yusa TK, Kak Yusa juga demikian adik-adik. Kak Yusa takut, gak berani. Pingin nyapa takut salah orang, pingin negur nanti dicuekin, gak direken ya. Pasti semua pernah mengalami yang namanya takut untuk berkenalan dengan teman baru. Yang kedua, siapa yang di sini kalau sekolah diantar mama papa, habis itu ditinggal pulang nangis? Ayo ngaku. Siapa? Brandon. Wah, nggak mungkin kalau Brandon. Pasti Brandon berani ya. Tapi adik-adik, ada loh anak atau teman kita yang ditinggal papa mamanya pada saat diantar sekolah, sudah sampai depan sekolah, papa mamanya mau berangkat kerja, nangis adik-adik.
seperti gambar berikut ini ya. Nanti kita lihat gambarnya. Ya, nangis karena ditinggal oleh orang tuanya. Takut terhadap apa lagi, ayo? Tidak mengerjakan tugas. Nah, siapa yang di sini tidak pernah mengerjakan tugas? Wah, super kid rajin semua, nggak ada ya. Biasanya kalau kita tidak mengerjakan tugas atau PR, biasanya itu yang pertama kita ini nggak bisa mengerjakannya. Nah, makanya kalau yang sekarang mau masuk sekolah, nanti kan sekolahnya kita online ya dengan Zoom. Nah, disimak gurunya pada saat mengajar, disimak, dilihat, dicatat, jangan lupa, sehingga ketika kita nanti ada tugas dari guru, kita dapat mengerjakan ya adik-adik ya. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Ada juga yang takut karena dimarahin oleh guru. Wah, yo siapa yang pernah dimarahin oleh guru? Nggak ada ya, super kid hebat, mantep ya. Nggak ada, pinter kalian. Ya, biasanya kalau dimarahin guru, biasanya itu nggak mendengarkan. Atau ya itu tadi, tidak mengerjakan tugas. Ya, hal-hal demikian adik-adik membuat rasa takut kita. Jadi adik-adik, sekarang Kak Yusak mau menyampaikan atau kita belajar firman Tuhan. Bagaimana sih kita ini tidak takut atau menjadi seorang yang pemberani. Ya, disimak ya di slide-nya Kak Yusak. Kita akan belajar dari sebuah kisah, yaitu Nabi Yosua. Sebelum kita mengupas atau menjelaskan lebih lagi adik-adik, yuk simak tayangan berikut ini, sama-sama disimak ya. 1, 2, 3. Tuhan menyertai Yosua menggantikan Musa. Ulangan 31 ayat 1-9. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannyalah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Wah, luar biasa bukan kisah dari Nabi Yosua? Adik-adik, kalau dilihat di film tadi, Yosua adalah orang yang luar biasa.
Adik-adik kenal nggak sih siapa itu Yosua? Kak Yusak sudah mencatat di situ. Disimak ya. Nabi Yosua adalah pelayannya Nabi Musa, atau lebih tepatnya dia itu bekerja sebagai abdi dari Nabi Musa. Apa sih Kak pelayan atau abdi? Jadi Yosua itu anak buahnya dari Nabi Musa, yang dimana pada saat itu adik-adik Nabi Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan adik-adik, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi pada saat itu Yosua ini ada di sebelahnya Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa ini umurnya sudah tua adik-adik. Nah, yang menggantikan nantinya adalah Nabi Yosua. Jadi Nabi Yosua itu menggantikan Nabi Musa memimpin bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian adik-adik. Nah, dalam situasi yang demikian, pada saat Yosua ini memimpin bangsa Israel adik-adik, dia ini ada yang namanya rasa takut adik-adik. Takut karena apa? Yosua ini takut apakah dia bisa seperti tuannya yaitu Musa, bisa memimpin bangsa Israel yang banyak banget. Memimpin bangsa Israel itu tidak mudah adik-adik, apalagi Yosua, dia ini hanya seorang hamba, seorang abdi ya, yang biasanya hanya di sebelahnya Nabi Musa, tapi sekarang menggantikan Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Itu tidak mudah adik-adik. Yosua pasti punya rasa khawatir, rasa bingung, rasa yang tidak karuan adik-adik. Maka apa yang bisa dilakukan Yosua ketika dia memimpin atau mengalami sebuah ketakutan untuk memimpin bangsa Israel adik-adik? Yuk mari kita simak adik-adik ya, di Ulangan 31 ayat 6 sampai ayat ke-7. Kak Yusak sudah tulis di slide, sama-sama menyimak ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan adik-adik, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Puji nama Tuhan adik-adik. Di situ yang barusan kita baca adik-adik ya, ada tulisan yang Kak Yusak kasih huruf warna biru. Tulisannya apa adik-adik? Nah, sikap dari Nabi Yosua ketika mengalami sebuah kesulitan atau ketakutan yang luar biasa, di situ Tuhan katakan, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu adik-adik. Jadi kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kalau diartikan yang lebih simpel adik-adik seperti ini, berani dan waspada. Nah, berani dan waspada. Bagaimana caranya kita untuk berani menjadi seorang pemberani adik-adik? Caranya yaitu yang pertama Kak Yusak tulis, percaya
kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi kita ini ketika ingin menjadi seorang yang pemberani, supaya tidak takut lagi adik-adik menghadapi sebuah hal yang tidak enak ya, yang tadi Kak Yusak sebutkan. Kita ini harus percaya bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Caranya gimana Kak Yusak kita harus percaya? Percaya kepada Tuhan. Caranya yaitu kita harus berserah adik-adik. Menyerahkan rasa takut kita. Lah, jadi kalau adik-adik takut mengalami hal yang mungkin adik-adik merasa gelisah, tidak enak, maka serahkan sama Tuhan dengan cara berdoa. Siapa yang di sini setiap hari berdoa? Apa? Kalau mau tidur, kalau mau makan. Wah. Emang apa sih nggak boleh? Adik-adik, berdoa itu sama saja kita ini berdialog sama Tuhan. Seperti kita ngomong-ngomongan sama papa, sama mama adik-adik. Jadi kalau adik-adik berdoa, artinya adik-adik bercakap-cakap atau ngobrol dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu apa yang dialami oleh adik-adik. Ketakutan apa yang dialami adik-adik? Mungkin itu tadi takut berkenalan dengan orang baru atau teman-teman baru. Yang ngomong sama Tuhan. Contohnya tadi takut terhadap apa? Terhadap tugas yang banyak. Ya adik-adik ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku takut. Nanti percayalah adik-adik, ketika kita ngobrol sama Tuhan, kita berdoa setiap hari sama Tuhan. Jadi kita harus mengambil waktu adik-adik untuk berdoa. Karena berdoa itu penting. Kita adik-adik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya nafas dari kehidupan orang percaya yaitu berdoa. Membangun sebuah mesbah keluarga adik-adik, jadi adik-adik, papa, mama, kakak ngumpul bareng berdoa. Percayalah adik-adik, ketika kita berdoa, kita tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan buat kehidupan kita adik-adik. Jadi ketika kita mengalami sebuah masalah, kita ini percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus menyertai. Percaya juga adik-adik, artinya kita ini bertindak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maksudnya apa adik-adik? Bertindak sesuai kehendak Tuhan. Kita harus taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. Kita ini harus taat apa yang dikatakan Tuhan. Contoh adik-adik, ketika Tuhan ngomong di Alkitab, ada kata jangan takut. Lah, kita kan sebagai manusia biasa ya adik-adik ya. Ketika Tuhan ngomong jangan takut di Alkitab, kita harus percaya adik-adik. Kita harus taat sama perintahnya Tuhan. Kita ya harus menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Ketika ada kata-kata jangan takut, ya adik-adik jangan takut. Caranya yaitu tadi, percaya kepada Tuhan. Ketika ada kata-kata di Alkitab jangan malas, ya kita nggak boleh malas adik-adik. Contohnya lagi ada kata jangan khawatir, ya kita tidak boleh khawatir. Itu adalah sebuah tindakan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau adik-adik. Ketika kita sudah bertindak sesuai dengan yang Tuhan mau adik-adik, di situ ada sebuah hal yang luar biasa adik-adik. Adik-adik akan diberi Tuhan keberanian yang luar biasa. Dan yang ketiga adik-adik, ketika kita percaya dengan bertindak sesuai kehendak Tuhan, yang terakhir kita harus
memperkatakan firman Tuhan. Caranya bagaimana Kak Yusa? Ya jelas caranya dengan membaca firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan adik-adik. Karena di firman Tuhan semua jawaban, semua hal yang kita rasakan adik-adik, di situ ada semua. Maka ketika kita membaca firman Tuhan adik-adik, kita ini belajar untuk merenungkan. Merenungkan itu seperti ini. Kita membaca, ada sebuah ayat misalkan, janganlah takut ya. Kita renungkan, kita resapi, oh Tuhan mengatakan jangan takut. Berarti aku ketika ada masalah, aku harus menyerahkan kepada Tuhan. Berarti aku enggak boleh takut, harus mengandalkan Tuhan. Itu merenungkan adik-adik. Supaya diingat terus, ya diperkatakan ketika melewati masalah atau hal yang membuat kita bahaya atau ketakutan. Kita mengatakan, jangan takut, aku pasti bisa. Maka dari itu adik-adik, mari kalau adik-adik ingin berani, adik-adik ingin bisa melewati segala hal ketakutan, kita harus percaya dengan cara bertindak sesuai kehendak Tuhan dan memperkatakan firman. Adik-adik kan memasuki tahun ajaran baru. Jangan lupa adik-adik, selalu ikut sertakan Tuhan di dalam segala hal adik-adik. Baik mulai dari teman barunya adik-adik, misalkan adik-adik, aku takut berkenalan, aku takut untuk bersosialisasi. Jangan ada rasa takut lagi, serahkan sama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan adik-adik juga harus melakukan tindakan atau sebuah hal yang sesuai yang Tuhan inginkan adik-adik. Kak Yusa hanya berpesan, adik-adik tetap berdoa, tetap mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan juga. Karena di situasi seperti ini, situasi yang agak tidak enak ya adik-adik, di rumah terus, justru di situ adik-adik kita bisa untuk berkumpul sama keluarga. Kita berdoa bersama keluarga, membaca Alkitab. Ayo siapa yang di sini sering YouTubean tapi lupa baca Alkitab? Wah, jangan ya. Kita harus membaca Alkitab. Kalau bisa, baca Alkitab dulu, baru main. Ya, tetap adik-adik kita dalam kondisi sekarang harus mempunyai jiwa berani. Harus memiliki sebuah keberanian yang dari Tuhan. Maka ketika kita berani adik-adik, ada kekuatan yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita nggak takut lagi. Ada sebuah harapan yang baru yang Tuhan berikan. Percayalah adik-adik. Ketika kita sudah diberi Tuhan keberanian, maka keberanian itu akan selalu terus dalam kehidupan kita. Kak Yusa ada sebuah kata adik-adik. Keberanian dapat kita dapatkan ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketika adik-adik ingin berani, lakukan apa yang Tuhan mau. Dengan caranya bagaimana? Yaitu tadi adik-adik. Segala hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau atas kehidupan setiap kita ada di Alkitab. Jadi tetap renungkan Alkitab, baca Alkitab dan memperkatakan Alkitab. Maka ketika itu kita lakukan, Tuhan Yesus memberikan segala sesuatunya kepada adik-adik. Baik itu keberanian. Adik-adik gak takut terhadap segala hal. Nah, hari ini kita sampai di sini. Mari kita berdoa, kita satu hati, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau berikan. Biarkan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Shalom. Tuhan memberkati.